Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan materi terkait sterilisasi ya. Di bagian akhir kemarin kita sudah sedikit menyinggung, kalau ada videonya agak. Ya. Ya, kita sudah sampai bagian pelaksanaan sterilisasi ya. Jadi kalau untuk sterilisasi bahan, kemudian sterilisasi alat-alat yang mungkin ukurannya tidak terlalu besar gitu ya, atau alat-alat skala lab, Erlenmeyer, kemudian bioreaktor skala kecil gitu ya, kemudian medium ya, medium cair, ini sterilisasinya biasanya dilakukan dengan menggunakan alat autoclave. Bentuk alatnya kemarin kita sudah lihat videonya ya, jadi seukuran mesin cuci itu. Jadi di situ autoclave-nya itu diset biasanya pada temperatur 121 derajat, kemudian durasi untuk sterilisasinya atau yang biasa disebut dengan holding time-nya itu adalah sekitar 15 menit. Pada tekanan 121 derajat itu steam-nya ada pada tekanan sekitar 3 bar. Nah, itu untuk skala kecil. Kalau skala besar, ada juga autoclave yang ukurannya cukup besar. Ya, jadi bentuknya seperti ini, nanti sama ya, jadi ada hanya beda di ukuran saja. Jadi yang seperti pressure cooker atau panci presto ini juga autoclave, ini jauh lebih kecil. Kemudian yang skala lab yang seperti sudah ditonton videonya di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau yang skala besar bentuknya seperti ini. Ya, ini biasanya juga digunakan untuk sterilisasi alat-alat yang ukurannya relatif kecil sampai menengah. Pokoknya yang bisa masuk gitu ya. Nah, ini juga nanti ada sebetulnya prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya sama, ada bagian penyimpanan airnya itu digunakan untuk membentuk steam. Jadi semacam ada boiler kecil gitu ya di dalam si autoclave-nya. Nah, kalau untuk medium gas itu menggunakan filter ya, karena gas itu kebutuhannya relatif besar. Jadi biasanya kalau gas itu diukur, kan gas itu umumnya dipakai untuk aerasi ya, jadi aerasi atau untuk memperjing reaktor. Kalau misalnya reaktornya itu atau fermentasinya itu adalah sifatnya yang anaerobik. Jadi kalau di anaerobik, mikrobanya adalah mikroba anaerobik, itu kan tidak boleh ada oksigen. Nah, biasanya sebelum inokulumnya itu dimasukkan ke dalam medium ya, medium cair, itu si medium itu diperjing dulu. Diperjingnya pakai apa? Biasanya pakai nitrogen. Jadi untuk mendorong oksigen itu keluar ya, ini diperjing pakai nitrogen. Nitrogennya dari mana? Ya, nitrogennya dari udara yang dimurnikan. Nah, kalau aerasi biasanya jarang menggunakan oksigen murni ya, karena untuk memurnikan udara menjadi oksigen murni atau nitrogen murni itu kan cukup mahal. Jadi kalau untuk aerasi saja, untuk mencukupi kebutuhan oksigen biasanya menggunakan udara. Tapi udara ini juga perlu disterilisasi. Nah, sterilisasinya menggunakan filter. Kalau untuk gas itu menggunakan filter. Atau juga sistem aerasi ini juga bisa digunakan untuk mikroba yang menggunakan gas CO2 sebagai sumber karbon. Contohnya menggunakan mikroalga. Nanti di bahasan tentang reaktor itu ada satu jenis ya namanya fotobioreaktor. Itu biasanya aerasinya menggunakan gas CO2. Walaupun gas CO2-nya juga tidak murni 100% CO2 gitu ya. Oke, itu sudah kita bahas, bentuk-bentuk filternya juga sudah disampaikan. Nah, untuk sterilisasi medium cair, apalagi yang skala besar, nah itu biasanya digunakan sistem yang kontinu atau mode sterilisasinya kontinu. Ya, ini pemilihannya mirip dengan mode reaksi ya. Jadi kalau medium yang mau disterilisasikan itu skalanya tidak terlalu besar, itu biasanya batch. Batch itu caranya bagaimana? Ya tadi ya, dia dimasukkan ke dalam Erlenmeyer kalau skala lab, atau masuk ke dalam fermentornya. Jadi nanti sekalian mensterilisasi fermentor ataupun mensterilisasi Erlenmeyer-nya di dalam autoclave. Itu adalah skala batch. Tapi kalau
skala volume medium itu cukup besar, itu biasanya disterilisasi secara kontinu. Karena ya kalau secara kontinu, Anda masih ingat ya, ketika sterilisasi itu dijalankan, itu kan ada profil seperti ini. Ada profil pemanasan, ada profil holding, dan ada profil pendinginan. Jadi sehingga kalau batch itu setiap siklus ini pasti berulang ya. Jadi harus dipanaskan dulu sampai tercapai temperatur sterilisasi, kemudian setelah itu di holding ya, kalau kayak autoclave tadi ya berarti sekitar 15 menit. Jadi autoclave itu kan awalnya isinya air pada temperatur kamar. Itu airnya harus dipanaskan dulu. Ya, jadi harus dipanaskan dulu sampai membentuk steam, jadi kan butuh waktu. Kemudian baru di temperatur 121 dia di holding di 15 menit, kemudian setelah itu diturunkan sekaligus menurunkan tekanan. Baru nanti medium itu bisa dipakai atau alat-alatnya juga bisa dipakai. Nah, kalau mediumnya itu sangat banyak gitu ya, Anda sterilisasi dengan batch itu kan repot ya. Jadi harus dibagi-bagi dalam volume yang relatif lebih kecil, kemudian dipanaskan, di holding, dinginkan. Nanti baru yang lain dipanaskan, di holding, didinginkan. Nah, sehingga kalau mediumnya itu volumenya banyak, itu umumnya digunakan proses sterilisasi kontinu. Ya, prinsipnya ya sama seperti perpindahan panas saja ya. Jadi ada steam yang digunakan untuk memanaskan medium, kemudian nanti dikontakkan secara kontinu dengan si mediumnya. Ya, kontaknya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti nanti steamnya itu nyampur dengan si medium. Sehingga nanti ketika mediumnya mau dipakai, si harus ada pemisahan dari steam antara steam dengan medium. Nah, ini kan susah ya. Jadi biasanya kalau sterilisasinya itu secara kontak langsung, itu biasanya nanti recovery steamnya tidak terlalu baik. Ya, karena nanti steamnya kan biasanya kalau mau di recovery dia dijadikan kondensat. Nah, kalau dikontakkan secara langsung, ini biasanya nanti akan nyampur dengan mediumnya. Nah, makanya kalau sterilisasi kontinu itu umumnya dilakukan kontak yang tidak langsung. Ya, kontak tidak langsung pakai heat exchanger, bentuknya bisa ya seperti yang Anda sudah pernah pelajari ya, bentuknya bisa berupa plate and frame atau berupa shell and tube. Itu dua jenis itu yang umum dipakai di industri untuk mensterilisasi bahan. Oke. Nah, fermentor ini adalah bagian yang penting ya dalam industri bioproses karena itu kan tempat berjalannya fermentasi, fermentor atau bioreaktor. Nah, ini kalau fermentor, kalau ukurannya kecil ya tadi ya, ini disterilisasi bersama dengan bahan masuk ke dalam autoclave bisa. Tapi kalau ukurannya besar ya, kalau ukurannya kecil seperti ini tinggal cemplungin aja ya fermentornya ke dalam autoclave, tempatnya masih muat. Tapi kalau ukurannya besar, ini biasanya dilakukan proses sterilisasi yang namanya SIP, sterilization in place, dan cleaning in place. Ya, jadi SIP dan CIP. Kadang disebut SIP, kadang disebut CIP. Jadi kenapa disebut cleaning in place atau sterilization in place? Jadi memang dia disterilisasi di tempat, artinya tidak dipindah-pindahkan. Di situ yang jalan adalah chemical ataupun steam yang nanti akan digunakan untuk membersihkan dan mensterilisasi. Ya, contohnya ini ada videonya. Oh, sebentar, kayaknya saya harus merubah. Nah, ini terlihat ya. Yang bagian kiri itu adalah si fermentornya.
Bagian kanan ini adalah sistem pembangkitan steam maupun air panasnya gitu ya. Dan tangki-tangki kecilnya ini adalah tangki untuk menampung airnya. Baik itu air yang mau dipakai untuk mensterilisasi, ataupun nanti Anda juga bisa lihat bahwa setelah air itu digunakan untuk membersihkan ataupun untuk mensterilisasi si reaktor, itu tidak semuanya dibuang. Jadi kalau kondisi airnya itu masih bagus, tidak kotor gitu ya, tidak mengandung bahan pembersih, hanya berupa air panas atau steam saja, itu nanti sebagian air itu ditampung untuk digunakan kembali di siklus CIP berikutnya. Ya, jadi terlihat bahwa di dalam tangki itu ada yang melingkar-lingkar ini kira-kira apa? Ada yang bisa menebak itu apa? Halo? Ini suara saya masih terdengar tidak ya? Terdengar, Pak. Ya, apa Ki? Menurut Anda yang melingkar-lingkar di dalam tangki ini itu apa? Panasnya. Apa? Yang manasin gitu, kayak besi yang bakal dipanasin. Ya, namanya apa? Itu lupa istilahnya, Pak. Kalau melingkar-lingkar, istilahnya biasanya apa? Koyo, Pak. Ya, koil pemanas. Ya, jadi biasanya kalau di reaktor atau di tangki itu kalau butuh pemanas itu bentuknya adalah koil. Jadi dia melingkar-lingkar di dalam. Tapi kalau butuh pendingin itu biasa bentuknya nanti adalah jaket di luar. Oke, jadi ini adalah koil pemanasnya. Ya, tadi diisi air ya. Kemudian dia dipanaskan. Ini sebetulnya lu mati. Sorry. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh saja, salah satu contoh siklus CIP. Tidak selalu semua industri runutannya seperti ini. Ya, jadi diisi air, kemudian dia dipanaskan. Dipanaskan, kalau di sini temperatur pertama untuk pemanasannya adalah 85 derajat. Nah, biasanya sebelum dialiri yang panas, itu dia dibilas dulu menggunakan air biasa. Air biasa ini biasanya dapatnya dari siklus sebelumnya yang di recovery. Oke, setelah itu dia dibuang ya airnya. Nah, jadi terlihat ya, ini pembersihannya ya memanfaatkan si reaktor tadi. Ada pengadukan itu dimanfaatkan untuk meratakan air ke semua bagian reaktor. Dan Anda lihat ya di dalam itu ada beberapa ada pengaduk yang bentuknya seperti jangkar, ada yang seperti baling-baling. Nah, di sini tahapannya adalah dengan dibersihkan menggunakan deterjen. Ya, jadi pakai surfaktan untuk membersihkan permukaan dalam dari si bioreaktornya. Setelah dibersihkan menggunakan deterjen, itu dibilas dulu ya menggunakan air temperatur kamar.
Oke, setelah menggunakan deterjen, proses selanjutnya itu adalah dengan menggunakan zat yang sifatnya disinfektan. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa chemicals itu bisa digunakan sebagai disinfektan. Yang paling umum itu adalah menggunakan disinfektan berbasis klor biasanya. Oke, kemudian dia dibilas menggunakan air bertemperatur tadi ya, sekitar 85 derajat. Oke. Dari video ini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi itu salah satu contoh apa istilahnya ya, urutan atau sequence dari proses cleaning in place. Jadi biasanya ada pembersihan menggunakan bahan berbasis deterjen atau surfaktan, ada pembersihan dengan disinfektan, kemudian ada steam. Urutannya tidak selalu seperti tadi. Jadi bisa tergantung kebutuhan dan tergantung industrinya, ya. Itu kemudian Anda juga bisa lihat bahwa ketika dilakukan cleaning in place itu apa ya, pembersihannya itu tidak manual ya. Kalau yang seperti tadi adalah contoh ketika proses pembersihan itu tidak dilakukan secara manual. Artinya ya hanya si air panas atau air hangat atau steam gitu ya, yang beberapa ada yang dicampur tadi ya, bahan pembersih ataupun desinfektan, itu kemudian diaduk-aduk saja di dalam reaktor memanfaatkan desain pengaduk yang ada di dalam fermentor. Tapi ada juga yang proses cleaning in place-nya itu semi manual. Artinya ya memang ada manusia yang masuk ke dalam reaktor terus membersihkan dinding bagian dalam reaktor tadi secara manual. Itu juga ada. Tergantung desain reaktor, kemudian desain sistem CIP-nya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita kuis sebentar ya. Jadi silahkan dihitung. Ini ada contoh latihan. Jadi ini adalah Anda pengen mensterilisasi ya. Jadi medium itu mengandung vitamin, tapi perlu disterilisasi. Ya, jadi mikrobanya perlu diinaktivasi. Nah, katakanlah di sini di awal itu ada 10⁵ spora per liter. Ini jumlah ya berarti ya, bukan konsentrasi. Di awal itu ada sporanya 10⁵ per liter, sementara vitaminnya itu ada 30 mg per liter. Oke, sterilisasi itu dilakukan dalam temperatur 121 derajat Celcius. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat survival spora. Tingkat survival ini maksudnya adalah N/N0 setelah akhir sterilisasi. Ya. Jadi N/N0 itu adalah 1/1000. Oke ya. Kemudian Anda bandingkan
ada 2 data ya. Ada 2 data. Satu adalah untuk spora. Ini ada energi aktivasi sporanya dan ada alfa sporanya. Kemudian ada energi aktivasi untuk, ini semuanya adalah energi aktivasi untuk kerusakan ya. Jadi kalau yang spora berarti energi aktivasi untuk kematian spora dan alfanya. Yang ini adalah energi aktivasi untuk kerusakan vitamin dan alfanya. Nah, Anda punya 2 volume medium. Yang satu 10 liter dan yang satu 10.000 liter. Oke, sekarang dengan menghitung, dengan menentukan tingkat survival itu sebesar 1:1000, kondisi awalnya tadi sudah diketahui, silahkan dibandingkan waktu yang diperlukan kalau volumenya 10 liter dengan 10.000 liter. Jadi tentukan waktunya. Ya, ada beda nggak kalau volumenya makin besar? Kemudian yang kedua, bagaimana kondisinya setelah akhir sterilisasi, setelah tercapai tingkat survival sporanya 1/1000, ya, 1/1000. Apa yang terjadi dengan vitaminnya terutama ya? Oke, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu setengah jam ya, harusnya sih lebih dari cukup, termasuk untuk mengupload di Edunext. Jadi nanti jam 8 lebih, sekarang jam berapa sih? 7.40 ya, nanti jam 8 lebih 10 silahkan diupload di Edunext. Tapi setelah itu kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, jadi jangan langsung leave. Oke, silahkan dikerjakan. Petunjuk detailnya nanti saya tulis di Edunext. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait latihan soal ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silahkan dikerjakan.